Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu 18 Februari 2026, kembali Mana Surgawi berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dengan judul renungan Pernikahan Lavender. Firman Tuhan kami ambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Pernahkah Anda mendengar sebuah istilah pernikahan lavender? Istilah ini muncul pada awal abad ke-20, terutama di Amerika dan Eropa. Istilah ini digunakan untuk menyebut pernikahan antara seorang pria dan wanita, di mana salah satu atau bahkan keduanya sebenarnya adalah penyuka sesama jenis. Akan tetapi mereka memilih untuk menikah demi menjaga citra, karir, atau menghindari diskriminasi sosial. Dari luar, pernikahan seperti ini tampak normal. Namun di baliknya tersimpan identitas dan pergumulan yang disembunyikan rapat-rapat. Pasangan ini tidak saling mencintai dan hanya ada kepalsuan dan sandiwara di antara mereka. Sedangkan secara pribadi mereka memiliki kehidupan yang bebas, seperti orang-orang yang masih bujangan dan gadis. Pernikahan lavender memberikan kelegaan bagi mereka karena tidak ada lagi tuntutan dari orang-orang supaya mereka segera menikah. Hidup dengan cara seperti itu mungkin memberikan rasa aman dan nyaman sesaat, tetapi di dalamnya tetap ada tekanan besar, rahasia yang harus dijaga, kepura-puraan yang melelahkan, dan hati yang terus merasakan penolakan. Kita mungkin tidak berada dalam pernikahan lavender, tetapi kita kerap mengenakan topeng rohani dengan berpura-pura menjalani kehidupan sebagai orang yang baik, berpura-pura kuat, berpura-pura suci, dan berpura-pura bahagia. Padahal hati kita sedang rapuh dan penuh pergumulan. Kita tidak perlu menutupi siapa diri kita yang sesungguhnya, ataupun pergumulan yang sedang kita alami. Karena Tuhan mengenal kita sepenuhnya. Pemazmur berkata, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Baik rasa takut, rasa bersalah, kegagalan, kepura-puraan kita, perbuatan dosa, maupun luka-luka masa lampau yang kita sembunyikan. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Hidup di dalam bayangan kepalsuan mungkin terlihat indah dari luar, tetapi lama-kelamaan akan memadamkan damai di dalam hati. Meskipun orang-orang memuji kita atas kepalsuan yang kita tunjukkan kepada mereka, namun Tuhan mengenal kita. Sebaliknya, saat kita melangkah ke dalam terang Kristus, kita mungkin harus menghadapi tantangan baru. Pengakuan, pertobatan, cibiran orang-orang, atau perubahan cara hidup. Namun justru di sana ada kebebasan, kejujuran, dan pemulihan sejati. Tuhan merindukan kita semua untuk hidup dalam kejujuran, keterbukaan, dan ketulusan dalam berinteraksi terhadap sesama kita. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri dengan jujur. Apakah ada bagian dari hidup kita yang penuh rahasia, yang gelap dan kotor di dalamnya? Adakah topeng yang kita pakai di hadapan orang lain atau bahkan di hadapan Tuhan? Tuhan memanggil kita untuk keluar dari bayangan itu dan berjalan di dalam terangnya, di mana kita akan menemukan damai sejahtera yang tidak dapat diberikan dunia. Kata-kata bijak, hidup apa adanya tanpa kepura-puraan jauh lebih membahagiakan daripada hidup dengan menggunakan topeng. Mari kita akan berdoa. Tuhan, Engkau mengenal aku sepenuhnya, termasuk hal-hal yang selama ini aku sembunyikan dari orang lain. Tolong aku untuk keluar dari kepura-puraan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.